Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Jamal, program studi agribisnis tanaman LPTK Universitas 11 Maret pada tanggal 18 Oktober 2021 akan melaksanakan uji kinerja ya, dengan materi K3LH, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah, muka yang indah, ya. Sudah pada sarapan, jaga kesehatan, ya. Ada yang dikeluhkan pagi hari ini? Semangat semua? Wah, semangat ya. Oke, untuk mengawali pagi hari ini, saya akan absen dulu ya. Ya, biasanya yang berangkat ini banyak sekali. Ternyata hari ini banyak juga ya. Coba lihat ya. Hairudin hadir, Pali hadir, Olis hadir. Oke, berangkat semua ini. Alhamdulillah. Oke, untuk ketua kelasnya dimohon untuk memimpin doa untuk mengawali pagi hari ini, pembelajaran pagi hari ini. Monggo, silakan. Ikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Sebelum kita mulai ya, saya akan menunjukkan video ya, animasi sebagai pembuka. Kalian bisa lihat ada pertanyaan di sini ya. Apa yang paling penting dalam kehidupan Anda sekalian? Ya, ada yang bisa jawab apa yang paling penting? Menurut Anda, apa sih yang paling penting dalam kehidupannya kamu itu? Tuh, apakah motor? Apakah mobil? Apakah uang yang banyak? Atau bahkan selain orang tua, mungkin yang lebih penting adalah sebuah pendidikan yang tinggi. Yang setuju pendidikan tinggi, Cung? Oke. Untuk menunjang kehidupan kita, apa yang paling berpengaruh terhadap kehidupan kamu? Ayo Cok, yang paling berpengaruh terhadap kehidupan kamu itu apa? Ilmu, pendidikan yang tinggi. Oke, apa Les? Menurut kamu? Duit. Oke, kalau banyak uang maka apapun yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan. Setuju? Setuju dengan Holis? Setuju ya. Punya duit banyak, kepengen mobil bisa kebeli. Kepengen punya istri cantik bisa, iya kan? Kepengen beli apa yang kamu inginkan bisa. Keliling dunia, oke. Kamu bandingkan dengan orang yang miskin, tidak punya apa-apa, masih bisa hidup nggak? Masih kan? Jadi kekayaan itu pengaruh nggak terhadap kelangsungan kehidupan manusia itu? Tidak. Oke. Orang tua misalnya yang paling penting itu. Ada gambarnya orang tua? Yang paling berpengaruh adalah orang tua apa? Ketika kamu melihat anak yatim, tahu ya? Ibunya nggak ada, ayahnya nggak ada, masih bisa hidup nggak dia? Masih. Ini 3 hal penting yang saya rangkum ya. Ketika orang tidak punya waktu ya, berarti orang tersebut sudah tidak punya waktu, sudah tidak ada ya. 3 hal ini bisa dilihat, kalian lihat adalah ketika waktu ya. Hal yang terpenting adalah waktu, kesempatan, ya.
itu adalah kuasa Allah. Ya. Kita tidak punya kontribusi apapun di situ. Saya akan mengusahakan supaya waktu saya luang. Waktu saya, ya itu hanya sebuah cita-cita, itu hanya sebuah keinginan. Kalau Allah sudah menghendaki bahwa waktumu telah habis Bob, maka kamu akan tidak punya waktu lagi. Oke, setuju sampai sini? Ya, setuju sampai sini? Waktu adalah kuasa ilahi. Namun apa yang biasa kalian lakukan? Membuang-buang waktu. Ya, waktunya kalian adalah waktu untuk belajar sekolah. Nah, waktu karena tidak bisa ditolerir, tidak bisa dienyang, tidak bisa ditawar seorang manusia. Oke, kehilangan orang tua, kamu masih bisa beraktivitas. Kehilangan pacar, kamu masih bisa beraktivitas. Kehilangan harta, kamu bisa cari lagi. Kehilangan istri, kamu bisa. Nah, kesimpulan sendiri. Oke, ada pertanyaan sini. Ada pertanyaan sini. Ada. Saya ingin Anda melihat, memperhatikan dua gambar ya. Di sini ya. Antara Pak Tua dengan si bikers. Pak Tua bisa lihat. Ketika Pak Tua menaiki sepeda motor, ya kan, dengan menggunakan helm yang seperti itu, dan bikers yang menggunakan alat pelengkap perlindungan dirinya itu sangat lengkap. Kira-kira saya mau tanya, potensi bahaya lebih besar mana antara Pak Tua dengan bikers? Lebih besar Pak Tua, Pak. Lebih besar Pak Tua karena Pak Tua menggunakan motor. Menggunakan Biker motor. tidak menggunakan motor, Pak. biker tidak menggunakan motor, jalan kaki ya. Cerdas sekali ya. Nih, kalian bisa lihat ya. Ada seorang bapak-bapak ini, bapaknya si Bobi ini ya. Bapaknya kamu ya, Bob? Iya, Pak. Habis beli NMAX dari dealer. Habis beli NMAX dari dealer. Gaya nepol. Tidak pakai baju ya. Kaos box senandrok seperti itu, katok pokek dan lain sebagainya. Tidak menggunakan helm, pas tangan, freestyler ya. Nah, ada keterangannya nih. 2 menit sebelum kejadian. Waduh. Apa yang terjadi ketika siapa itu? Bapaknya Joko ya. Bapaknya Joko apa Bobi itu menaiki NMAX tanpa menggunakan peralatan yang lengkap. Potensi apa yang bisa terjadi? Kecelakaan. Jatuh. Patah tulang. Kelilipan. Meninggal. Oh, ternyata 2 menit setelah dia naik motor, ya, si NMAX tersebut hilang kendali karena tadi lepas tangan, nabrak sama mobil belakangnya, mobil Innova. Dia bagaimana kondisinya? Tewas. Apanya yang putus, Lis? Ketika terjadi tabrakan seperti itu, yang putus apa? Urat malu. Masuk rumah sakit, ya. Masuk rumah sakit. Nah, ada yang berminat untuk kecelakaan? Ada yang punya keinginan kecelakaan? Auto ganteng itu langsung. Wow, mungkin pada saat menabrak mukanya terbentur oleh aspal, rusak parah. Sehingga dokter punya inisiatif, ya udah, ini daripada mukanya nggak bisa diperbaiki, mendingan kita tambal saja pakai mukanya Farel Bramasta. Yele. Pembelajaran hari ini, ya. Pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang materi kesehatan dan keselamatan kerja. Ya. Kemarin kan kita sudah praktikum grafting ya. Banyak lah ya, banyak yang hidup. Kemarin kalian praktek menggrafting tanaman. Dia pada saat menyiapkan entres memang ya, kalau cewek mungkin tangannya rapi dan steril ya, nggak suka ngupil ya. Jadi alhamdulillah untuk hasil yang cewek bisa banyak yang berhasilnya. Ini saya ajarkan ya sama kalian bahwa ketika kita menggrafting itu pada saat pemotongan seperti ini itu harus yakin ya, sehingga luka yang disebabkan dari gunting tersebut tidak
apa namanya, tidak pecah, ya presisi, langsung saja, des, jangan ragu-ragu, des, tidak usah dilihat, ya, des, aduh, jempolnya kena, ya, kepotong, bahaya sekali ini jempolnya ini, ya, jempol mister kepotong, putus, ya, jempolnya bisa putus kayak gini, ya. Jempol mister terpotong, putus. Kenapa? Kenapa yang terjadi? Ya, ini karena kita mengabaikan apa itu yang namanya keselamatan kerja. Nah, tujuannya untuk apa? Agar kita selamat. Agar kita. Nah, tujuan kita belajar supaya kalian tahu ya apa sih yang namanya kesehatan dan keselamatan kerja itu. Kemudian kalian bisa menganalisis sumber bahaya apa saja yang bisa terjadi. Ya, ketika ibu-ibu memasak di dapur nih, kira-kira sumber bahaya apa yang bisa terjadi pada saat memasak di dapur? Kecipretan minyak. Oke, kecipretan minyak panas. Selain itu lebih parah lagi, gasnya meledak, jeblok dan lain sebagainya. Oke, lakukan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Kamu harus tahu ketika kecipratan minyak apa yang harus Anda lakukan, ya kan? Ketika kompor gas itu bocor, apa yang bisa Anda lakukan? Apakah panik? Apakah membiarkan? Apakah hanya menjerit? Faktor yang berkontribusi terhadap penyebab kecelakaan itu apa saja? Faktor-faktor yang menyebabkan, ya tadi misalnya kompor meledak, itu faktor penyebab kecelakaan ya yang berkontribusi terhadap penyebab kecelakaan itu apa? Tahu kontribusi ya? Yang andil yang bisa menyebabkan kompor meledak itu apa? Kurang pengecekan. Gasnya bocor, selangnya bocor. Itu berarti apa? Kurang hati-hati perawatan. Siapa yang kurang hati-hati? Manusia. Alatnya rusak. Oke, ya. Ada faktor manusia, material, peralatan, lingkungan dan proses. Ya, setelah itu, ketika faktor manusia memasang kabel, ya, seperti ini, kabelnya itu bercecer di lantai. Potensi apa yang bisa terjadi kepada saya? Kesandung, nyerimpet, kemudian masuk ke leher, ya. Nanti dikira gantung diri saya. Saya minta kalian mengambil secari kertas, ya, untuk penugasannya. Ini saya tampilkan video, kemudian, ya, dari video tersebut, ya. Misalnya kamu pilihkan kira-kira faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut itu apa? Diskusikan, ya, bagi menjadi 3 kelompok, ya, Joni, Olis, Abror, ya, terus Korni. Terus apa ya? Pengelutin. Apa? Udin, ambilin kertas nih. Ada kertas folio enggak? Iya, ya, buruan gua apa? Kertas apa buruan? Sing akeh. Iya, kayak sing akeh. Oh, kertas paus. Suaranya angin. Bang, ini jalan kita kamu. Отпускай.
Ya sudah ya. Dari video yang sudah disaksikan, pilih 5 ya kejadian kecelakaan, tragedi kecelakaan. Coba dianalisis penyebabnya itu apa. Tadi sudah disebutkan manusia, kemudian lingkungan, apalagi alat. Diskusikan dengan kelompoknya ya. Kemudian coba disampaikan kepada kelompok lain. Orang tertiban tangga. Tertiban tangga karena apa? Kelalaian Kelalaian siapa? manusia. Manusia. Tadi yang bawa tangga. Naruhnya gimana sih? Karena agak Yang keras suaranya. Ini mic-nya susah. itu enggak agak lebar, jadi apa? Oh, Sempit. tangganya Iya. pada saat menaruh itu posisinya tidak benar. Iya. Oke, ya. Seorang kontraktor yang membawa itu beko yang Ya, terbawa ya. mesinnya karena lingkungan yang terlalu sempit Oke. dan juga alatnya terlalu kecil. Lingkungan. Pilihan tadi kecelakaannya apa? Penyebabnya apa kira-kira? Ayo. Yang mau ngangkut beko, Ngangkut beko, kenapa ngangkut beko? mesin pengangkutnya terlalu dekat dengan tanah yang rentan runtuh. Oh, posisinya ya. Berarti faktornya apa itu? Lingkungan. Lingkungan. Ya tadi mesin, angkut dan bicara iklan, housekeeping, kimia secara kimia nih. Ketika kamu bekerja di laboratorium, ya kemudian berkontak dengan bahan kimia, ya itu juga harus berhati-hati. Karena ada asisten laboratorium di kampus saya dulu, dia sudah puluhan tahun bekerja di sana, sudah sangat ahli dalam bidang kimia. Karena sangat ahlinya, dia sudah melupakan pelindung diri, prosedur. Suatu saat kehilangan bol pipet. Bol pipet itu alat untuk nyedot bahan kimia menggunakan pipet. Jadi tidak disedot pakai mulut. Lah bol pipetnya nggak ada, kemudian dia inisiatif. Oh karena saya puluhan tahun bekerja di lab, dia tidak menggunakan bol pipet, disedot. Saya udah ahli. Tidak sengaja zat asam kuat itu bisa tersedot ke bibirnya, nempel walaupun tidak tertelan. Langsung bibirnya pada melepuh kayak gitu. Air keras sih ya. Ketika kita mau melindungi kepala kita dari reruntuhan, jatuhan benda padat, benda keras dari atas, kita harus menggunakan apa? Helm. Pakai korni helmnya. Ya. Pak, kita bekerja dan potensi pekerjaan itu adalah bisa merusak matanya. Kira-kira kita harus menggunakan apa? Kacamata. Ayo, pakai Selma. Oh ya. Oke. Ini alat pelindung mata supaya ya ketika kamu dalam bekerja tidak terjadi cipratan dari bahan kimia, percikan dari ya misalnya alat grinder dan sebagainya. Ini ada Hikam dan Hilal sedang mengelas. Ya. Saya minta Anda sekalian mengisi LKPD yang sudah disiapkan. Dari video tersebut, ya nanti diisi tabelnya, ya. Dari video tersebut, potensi bahaya apa, ya, disebabkan oleh apa, oke. Nah, itu ada Kang Oces juga sedang menggerinda, ya. Kira-kira potensi bahayanya apa? Kemudian diisi LKPD-nya ya. Nanti ini tabelnya diisi. Nah. Potensi bahaya atau kecelakaan atau resiko yang bisa terjadi pada Mang Oces maupun Hilal dan Hikam tadi itu ditulis di dalam tabel di situ ya. Kira-kira apa saja? Ya. Kemudian ketika terjadi kecelakaan, misalnya ya. Misalnya ngelas berarti terjadi kesetrum. Atau misalnya pada saat gerinda terjadi percikan ke mata ya.
pertolongan pertama yang bisa dilakukan oleh kalian itu bagaimana? Sebenarnya saya mau menyesuaikan pekerjaan-pekerjaan yang match dengan jurusan kita agribisnis. Cuma di YouTube nggak ada, ya. Jadi saya sementara menampilkan video tentang kecelakaan kerja di bidang industri. Sudah? Yana, sudah belum? Oke, sudah ya? Maju. Sini. Oke. Mang Ojos bisa terken. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan tadi analisis bahaya yang ada di depan. Jadi kami dirangkum saja langsung. Oke. Mang Ojos bisa terkena cipratan serpihan karena dia lalai tadi tidak menggunakan kacamata. Oke. Kalau bising nanti terjadi apa? Ya, gangguan pendengaran. Kira-kira Mang Ojos umur berapa bisa budek? 30. 30 udah budek ya? Iya. Kalau tidak menggunakan alat Pelindung. berupa earphone tadi. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahaya yang bisa terjadi pada teman kita Hikam dan Hilal salah satunya yaitu tersetrum, karena potensi bahayanya yaitu karena alatnya kurang dirawat. Oke. Kedua, karena cerobohnya si manusia dalam menggunakan alat. Nah, bahaya yang dapat terjadi lagi yaitu buta. Kenapa buta? Karena Hilal dan Hikam tidak memakai kacamata. Ada ya? Oke, terima kasih. Kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi bahaya yang akan terjadi pada Hilal dan Hikam yang sedang mengelas, bisa saja mata mereka terkena percikan api. Ada pertanyaan dari kelompok 3? Ada. Oke, terima kasih. Oke. Sudah sangat sempurna sekali ya. Kalian bisa bagaimana analis. Ini kalau kita bekerja di lingkungan seperti ini, menggunakan alat seperti ini, bahaya yang bisa terjadi itu apa? Kemudian kalian sudah memikirkan, saya antisipasinya bagaimana? Jangan seperti cewek tadi yang tidak keren cuma menjerit. Ya, dia tahu naik motor bahayanya tabrakan dengan orang. Tapi ketika hendak bertabrakan, dia lebih memilih menjerit tanpa menginjak rem. Kenapa? Jangan pertama, jangan kamu yang jadi korban. Kedua, jangan panik ketika melihat dorong berceceran, jempol berserakan, ya, tulang keluar dari paha, matanya copot. Jangan panik. Terjadi kecelakaan seperti itu, jangan panik, jangan histeris. Kalian itu wanita yang kuat. Oke, cowok mah udah biasa lihat istri ya, ekstrim udah biasa. Ini saya pesan sama yang cewek. Ketika terjadi kecelakaan, jangan panik. Kalau terjadi kecelakaan penyebabnya dari listrik, gimana caranya? Waduh, kamu menjerit saja, tidak langsung mencabut stop kontak, tidak langsung lari ke MCQ dilakukan. Itu ya, jangan panik sehingga pikirannya jalan. Oke, yang kedua adalah ketika sudah terjadi kecelakaan tadi, pindahkan korban ke tempat yang aman. Ya, ada orang yang baru jatuhan palu dari atas, terus orangnya bocor. Kenapa kamu diobati di situ? Ya, setelah kamu jatuh, apa yang akan menyusul? Ampong, semen, kemudian molen, kamu dari atas. Harus disingkirkan dari tempat yang tadi kejadian itu tadi. Yang ketiga, tidak cek pernapasan, denyut jantung, luka dan shock. Ya, cek pernapasannya. Kira-kira
dia itu masih apa namanya normal nggak, jantungnya normal nggak, shock atau stres bisa terjadi seperti itu. Makanya ketika terjadi kecelakaan jauhkan dari tempat kejadian, kemudian ya biasanya minyak angin ya biar nggak mampu gitu. Tolong begitu ya, instruksinya ya, apa namanya ya, buka kotaknya 3K, kemudian apa namanya kalau luka-luka yang dibalut sikat pakai alkohol dan sebagainya jangan sampai terinfeksi ya. Kemudian segera rujuk ke rumah sakit. Nah itu ya. Oke, itu tadi dari pembelajaran kali ini ya, kita harus membiasakan diri budayakan 5R. Apa itu 5R? Yakin, ringkas, bersih, rajin, rawat. Ulangi. Rapi, ringkas, bersih, rajin, rawat. Ulangi. Rapi, ringkas, bersih, rajin, rawat. Oke. Diulangi berkali-kali. Kenapa? Karena kesemuanya itu ya faktor ya dari beberapa faktor yang ada manusia, alam dan lain sebagainya lingkungan tadi, penunjangnya adalah 5R. Ketika tidak rapi, kabel sumber seperti ini, apa yang bisa terjadi? Kesandung slipper. Ini karena kurang rapi, kurang teliti, rutin. Penyakitnya dua ini tersandung. Ya, kurang rapi. Ringkas, maksudnya apa ringkas? Ringkas maksudnya gimana? Ringkas itu ketika kamu mau menanam, tidak perlu bawa lindis. Menanam dari polybag di tingkat pot. Apakah kamu perlu menggunakan sekop? Tidak. Ringkas itu menggunakan alat yang dibutuhkan saja. Ringkas. Bawanya juga tepat. Ya, jangan ya membawa alat ataupun menggunakan prosedur yang di luar proses tersebut yang mau kita lakukan. Kemudian bersih ya, bermain dengan bahan kimia, pestisida misalnya, habis membuat pestisida pengenceran tercecer di lantai, tidak dibersihkan, tidak bersih. Apa yang bisa terjadi ketika ada bahan cairan tercecer di lantai? Pak gurunya kepleset, kepalanya terbentur, karena pak gurunya pakai peci nggak pakai helm. Ya, besok saya nggak masuk karena terjadi kecelakaan. Kemudian rajin merawat, rajin membersihkan, bersih, rajin apalagi ringkas, rajin. Intinya apa yang menjadi pekerjaan kamu, misalnya ini sudah tidak dipakai lagi, yang namanya rajin itu dibereskan kembali, rapi. Rajin itu hampir sama. Rajin lebih ke sikap kita ya, sikap kita rajin belajar, rajin bersih. Ini perlakuannya adalah bersih, ringkas, kemudian rapi, rawat ya. Dirawat alatnya jangan sampai rusak. Mesin diganti oli, motor terus itu remnya nggak diganti, Mister pinjam mau berapa jurang itu karena dia tidak merawat motornya, itu masuk truk jadi kasihannya. Oke ya, disiplinnya ya. Simpulannya adalah semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa membuat manfaat bagi kalian. Kita harus lebih waspada bagaimana menganalisis lingkungan kerja kita supaya kita tetap terjaga kesehatan dan keselamatan kerjanya. Potensi bahayanya apa saja
misalnya terjadi kecelakaan itu, kalau ketemu takdir lubang kecelakaannya, bukan seperti itu. Ya, kita harus berusaha menyelamatkan diri kita maupun orang lain, menggunakan alat pelindung diri, menggunakan prosedur yang benar. Ya, jangan sampai kita lalai terhadap apa yang kita kerjakan. Habis kita terbitlah terang, ya. Sudah penat ini, sudah 2 jam pelajaran, hampir 3 jam ini ya. Mari kita pulang. Closing, berdoa ke kelasnya. Apa itu? Jabrak doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana ma aqana wa ma ta'amilna wa ma asrafna wa ma alimna wa ma a'lamu minna alal wali wa alal wali wa la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya hilang hasilnya positif. Ada di bawah ya, Jeff. Ya. Terpotong Jos, ampun. Sampai telepon. Enggak belum. Oh, Mai. Tutup ngobrol. Oke. Ulangi penutupnya ya, closingnya ya. Closingnya ulangi coba. Masih rekam itu, Cus? Oke, kesimpulan pada pagi hari ini adalah pembelajaran tentang kesehatan dan keselamatan kerja itu sangat penting. Kalian tadi sudah bisa menganalisis bagaimana potensi bahaya yang terjadi ketika kamu melakukan aktivitas di lingkungan kerja. Ya, kemudian bagaimana penanganan ketika terjadi kecelakaan. Maka dari itu, secara manusia, prosedur, kemudian alat, kita harus menerapkan 5R. Resik, rawat, rapi, rajin, ringkas. Ya, apa ya? Nah, itu coba diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau di santri itu misalnya mereka yang tidak menerapkan 5R itu bisa uji kan? Ini contoh. Kalau 5R diterapkan, penyakit, bahaya, kecelakaan, mudik, dan lain sebagainya itu tidak akan terjadi pada diri kita. Semoga bermanfaat. Ya, pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran besok kita akan belajar tentang kultur jaringan. Oke, kultur jaringan. Kita akan bekerja di laboratorium. Kamu berinteraksi dengan bahan kimia, dengan alat-alat yang tajam. Itu bagaimana penerapan K3-nya. Ya, itu nanti untuk pelajaran besok. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah